Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bu Guru akan melanjutkan materi tentang barisan dan deret aritmatika yang sebelumnya pada minggu lalu sudah Bu Guru bahas sebagian. Dan lanjutannya adalah hari ini, yaitu kita langsung ke materi pembelajaran suku tengah pada barisan aritmatika. Suku tengah pada barisan aritmatika. Kalian masih ingat gimana barisan aritmatika itu? Barisan aritmatika itu dimana setiap sukunya itu memiliki beda yang sama. Nah, kita nyari suku tengahnya. Misalkan suatu barisan aritmatika dengan banyak suku ganjil 2K-1 dengan bilangan asli lebih dari 2. Suku tengah barisan aritmatika itu adalah suku ke T. Kita lambangkan suku tengah adalah T atau UT. Kalau kemarin U1 kita lambangkan dengan apa? Iya, dengan A. U1 sama dengan A. Sekarang kalau untuk suku tengah UT. Dan rumusnya adalah sebagai berikut. UT sama dengan 1/2 dari 1/2 A plus UN. A adalah suku pertama dan UN adalah suku ke N. Untuk mencari nilai letak suatu barisan aritmatika atau T dapat ditentukan rumus. Kalau yang atas tadi adalah mencari suku ke T yaitu UT. Kalau yang mencari letaknya itu berarti dia berada di barisan keberapa, itu T. T adalah setengah dikali N plus 1, dimana kita harus mengetahui bahwa suku atau N mengetahui banyak suku atau N pada barisan aritmatika. Jadi, Bu Guru ulangi, untuk suku ke T atau suku keberapa itu menggunakan rumus UT, tapi untuk mencari nilai dari suku itu sendiri adalah T. Paham ya anak-anak? Lanjut. Contoh. Nah, contohnya adalah diketahui barisan aritmatika 3, 7, 11 hingga 99. Berapakah nilai suku tengah barisan tersebut? Diketahui apanya? Nah, di sini ketahui dulu A atau U1-nya adalah 3. Kemudian beda itu adalah selisih antara deret suku pertama dan suku kedua. Selisih antar suku bedanya adalah 4 dan UN sama dengan 99. UN adalah nilai dari suku terakhir. Suku KN adalah 99. Kemudian kita langsung memasukkan ke rumus nilai suku tengahnya. Nilai suku tengahnya adalah diketahui A. Nah, kita tinggal masukkan aja rumusnya di sini, ketemu 51. Nah, bagaimana kalau kita mau mencari letak dari barisan atau letak dari angka 51 itu dari suku yang bernilai 51 ini adalah dengan mencari banyaknya barisan aritmatika dulu. Bagaimana cara mencari banyaknya? Yaitu kita harus mengetahui N itu berapa. Kita cari dulu UN ya. UN adalah 99. Kemudian kita masukkan rumus UN yaitu A plus N-1 plus B untuk mencari N-nya ya. Dan ketemu adalah 25. Jadi banyaknya barisan itu ada 25 barisan aritmatika. Kemudian dari banyaknya ini kita mencari bilangan 51 ini berada di suku keberapa. Nah, kita cari dimasukkan ke dalam rumus T tadi. T sama dengan setengah N plus 1. N-nya berapa? N 25. Setengah dikali 25 plus 1 hasilnya 13. Lanjut. Sisipan pada barisan aritmatika.
Misalkan di antara dua bilangan X dan Y disisipkan sebanyak K bilangan sedemikian sehingga terbentuk barisan aritmatik dengan beda B. Suku-suku yang berbentuk adalah sebagai berikut. X, di sini X bisa dikatakan sebagai suku pertama atau U1 atau A, X, kemudian suku keduanya X ditambah B, suku ketiganya adalah X ditambah 2B, dan seterusnya hingga UN itu sama dengan Y. Perhatikan bahwa setiap suku barisan aritmatika, kecuali suku pertama, merupakan hasil penjumlahan suku sebelumnya dengan beda. Rumusnya adalah, bagaimana kita mencari beda jika yang diketahui adalah seperti ini. Bedanya adalah Y-1 dibagi K plus 1. Beda adalah Y-X dibagi K plus 1. Banyaknya suku setelah disisipkan adalah N sama dengan K plus 2. Jadi kita bisa mengetahui banyaknya N itu dari K plus 2. Contoh, di antara bilangan 4 dan 229 disisipkan 74 bilangan sehingga terbentuk barisan aritmatika. Ada 74 bilangan. Tentukan beda dan banyaknya suku barisan aritmatika yang terbentuk, kemudian tuliskan suku-suku yang mewakili barisan tersebut. Oke, dari soal ini kita ketahui ada X atau A-nya itu pasti 4, karena di antara bilangan tersebut berarti 4 adalah suku pertama, kemudian UN atau suku terakhirnya itu adalah 229 sebagai Y, dan K adalah banyaknya bilangan yang disisipkan. Ada 74 bilangan. Pertama kita harus mencari bedanya dulu. Beda barisan aritmatika yang terbentuk adalah B sama dengan Y-X per K plus 1. Kita tinggal masukkan bilangannya dan diperoleh hasil adalah 3. Jadi bedanya banyaknya suku setelah disisipkan adalah N sama dengan K plus 2 sama dengan 74 plus 2. Jadi banyaknya suku yang disisipkan ada 76 suku. Kenapa itu plus 2? Karena udah pasti ditambah 4 adalah suku yang pertama dan 229 adalah suku yang terakhir. Jadi ada 76 barisan. 76 suku barisan. Kemudian suku-suku barisan tersebut adalah sebagai berikut. 4, kita tulis U1 dulu, 4, kemudian karena bedanya 3, jadi kita tambahkan 3, 7, kemudian tambah 3 lagi 10, dan seterusnya hingga 229. Lanjut, kita ke deret aritmatika. Jika U1, U2, U3 hingga UN merupakan suku-suku barisan aritmatika, maka U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah hingga UN dinamakan sebagai deret aritmatika. Jumlah N suku pertama suatu U1 plus U2 plus U3 hingga UN-1 plus UN ditentukan dengan menggunakan hubungan. Jadi rumus deret aritmatika adalah Sn sama dengan N per 2 dikali A plus UN. Itu adalah rumus Sn. Sn itu adalah jumlah dari seluruh suku. Dengan N adalah banyak suku, A adalah suku pertama, dan UN adalah suku ke N. Kita langsung ke notasi sigma. Ini Bu Guru singgung sedikit karena ada materi yang harus dipelajari karena ini masih berhubungan dengan deret aritmatika. Notasi sigma adalah simbol untuk menjumlahkan bilangan terurut yang mengikuti suatu pola dan aturan tertentu. Nah, bentuknya sigma adalah bentuknya seperti ini. Jadi seperti huruf E besar dengan I sama dengan 1 hingga N dan masukkan ke dalam rumus UI.
contoh soalnya. Tentukan hasil akhir dari persamaan di bawah ini. Dengan sigma 2i plus 3 dengan i sama dengan 1 hingga 10, maka hasilnya adalah, nah kita lihat dulu. Kita masukkan i-nya dari 1 sampai 10. I sama dengan 1 hingga 10 ya, berarti dari 2 kali 1 plus 3, 2 kali 2 plus 3, hingga 2 kali 10 plus 3. Maka nanti akan ketemu barisan deret aritmatikanya, yaitu hasil dari penjumlahan di sebelumnya. Itu ada 5, 7, 9, dan UN atau yang terakhir adalah 23. Perhatikan deret yang terbentuk pada persamaan di atas. Kalian bisa perhatikan deret ini diketahui U1 dari hasilnya ini kita akan tahu bahwa U1 atau suku pertama adalah 5, kemudian UN atau yang terakhir adalah 23, dan N-nya diketahui 10 dari sini karena kita menjumlahkannya sebanyak 10 kali. Maka hasilnya, nah dari sini kita bisa tahu jumlahnya. Bagaimana kita menghitung jumlah dari notasi sigma ini, yaitu kalian masih ingat tadi deret aritmatika menghitung jumlahnya menggunakan rumus SN. Nah ini juga sama, yaitu kita tinggal memasukkan rumus SN ya, yaitu N per 2 dikali A plus UN. N per 2 adalah N-nya berapa tadi? 10 per 2 dikali A-nya adalah U1 5 ditambah 23 atau UN. Maka ketemu hasilnya adalah 140. Nah, untuk pembelajaran ini cukup sampai di sini dulu. Dan tugas kalian hari ini adalah nanti akan dituliskan di dalam Google Classroom yang akan Bu Guru sampaikan. Sekian hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.